Assalamualaikum, balik lagi sama Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang akan membahas fakta tentang kerja Rodi Willem Daendels. Oke, sebelum kita membahas tentang kerja Rodi atau kerja paksa, kita akan mencari tahu siapa sih pencanang kerja Rodi atau kerja paksa pertama kali itu. Pencanang pertama kerja paksa atau kerja Rodi yaitu Herman Willem Daendels. Beliau merupakan utusan Prancis untuk memimpin Hindia Belanda. Waktu itu di Batavia. Jadi gini, setelah Portugis, Prancis ternyata juga pernah menjajah Indonesia. Setelah itu diteruskan oleh Belanda. Dan Willem Daendels ini merupakan yang mencanangkan pertama kali kerja paksa yang dimulai dari 1808 sampai 1811. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya kerja Rodi yang dulu kalau kita diajari di sejarah itu kerja Rodi itu membangun jalan Daendels dari Anyer Penarukan ya. Sebenarnya kerja Rodi itu bukan hanya membangun jalan, namun lebih dari itu. Jadi pekerja-pekerja Rodi ini dia juga harus membangun jalur kereta api, harus menebang pohon, harus membangun terowongan dan harus membangun sarana prasarana untuk menunjang ekonomi Hindia Belanda saat itu. Dan jalan Anyer Penarukan atau yang biasa disebut jalan Daendels itu merupakan mega proyek dari Daendels. Dan dari jarak dari Anyer Penarukan yang 1000 km lebih itu hanya memakan waktu 1 tahun, yaitu pada tahun 1808 sampai tahun 1809. Karena saking cepatnya dengan jarak yang sangat luar biasa, 1000 km, mega proyek ini mendapat pujian dari negara lain. Bukan hanya itu, mega proyek ini juga dianggap sebagai genosida karena telah menelan 12.000 jiwa. 12.000 orang meninggal itu bukan 100% karena kelaparan atau karena kehausan ya. Namun pada saat itu juga sedang terjadi wabah yang sangat luar biasa, yaitu wabah nyamuk cikungunya. Teknologi medis saat itu belum semodern ini dan belum ditemukan obat yang mujarab pada saat itu. Sebenarnya, saya tidak memojokkan Hindia Belanda atau memojokkan Daendels. Sebenarnya Hindia Belanda dan Willem Daendels ini sudah mempersiapkan 30.000 ringgit, namun pada realitanya tidak pernah tersampaikan kepada para pekerja. Dan itu menjadi masalah. Loh, lah kemana? Dianggarkan kemana anggaran itu? Anggaran itu dianggarkan kepada bupati setempat untuk menggaji para pekerja tersebut. Jadi uang tersebut dikelola oleh orang lokal sendiri. Tapi kenapa nggak bisa tersampaikan? I don't know. Padahal kalau kita tilik 30.000 ringgit pada kurs saat ini ya, itu bisa sampai 102.465 lebih lah. Tapi anehnya tidak pernah tersampaikan. Apakah korupsi kita sudah mengakar dari dulu? Daendels juga pada saat itu pernah juga melobi para sultan kerajaan untuk bekerja sama dalam membebaskan tanah demi kepentingan ekonomi dan militer. Dan pembebasan tanah tersebut juga memakai sistem ganti rugi. Jadi waktu itu ada di sejarah pembebasan tanah tidak dibayar sama sekali, itu salah. Sebenarnya waktu itu Daendels juga memberlakukan sistem ganti rugi dan membayar sesuai dengan nominal yang ditentukan. Namun Daendels waktu saat itu juga sering melakukan kesalahan. Salah satunya waktu harga kopi sedang naik. Waktu itu Daendels juga menerapkan sistem otoriter untuk melaksanakan tanam paksa perkebunan kopi di tanah Jawa. Namun pada saat itu meskipun sudah diterapkan sistem tanam paksa, ternyata ada fun fact-nya di sini. Daendels bisa dikatakan gagal. Karena pada tahun 1808 Daendels bisa
mengekspor sampai 7.829 ton kopi. Namun pada tahun 1811 hanya 1.200 ton kopi. Tetapi perlu kita ketahui juga, selain pembangunan jalan yang sangat banyak hanya penarukan, sebenarnya Daendels juga mempunyai prestasi, yaitu dari segi konstruksi dan bahkan dia menciptakan terowongan pertama di Indonesia untuk menjadi jalur kereta api. Memang jahat sih, tapi perlu kita akui juga bangunan pada saat itu juga luar biasa kualitasnya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang kokoh berdiri. Namun karena kekejamannya ini terkenal dan dia dianggap sebagai negara-negara lain sebagai pelaku genosida yang menewaskan lebih dari 12.000 orang. Akhirnya, untuk memperbaiki reputasi kerajaan Prancis, mengganti Daendels ini dengan Willem Jansen. Dan setelah Willem Jansen, ada juga namanya Van den Bosch. Sekian fakta-fakta tentang kerja Rodi yang dikultuskan oleh Daendels. Dan kalau Mas Gilang sendiri ya, opini Mas Gilang, memang Daendels itu Mas Gilang berada di jalur kontra dengan Daendels. Namun perlu diketahui juga, sebenarnya tidak 100% kesalahan ini kepada Daendels saja. Namun juga pada penguasa-penguasa daerah setempat yang tega korupsi uang pendanaan untuk membayar pekerja tersebut. Wah, gimana ya? Karena ternyata korupsi itu bukan hanya ada saat baru-baru ini aja. Ternyata korupsi sudah ada mungkin sejak zaman manusia diciptakan. Tapi korupsi kan tidak melulu harus perkara uang ya. Mari kita cegah korupsi dari kita sendiri. Bersama katakan tidak untuk korupsi. Terima kasih dari saya Mas Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.